Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel YouTube Kiset Tutorial. Dan untuk video kali ini, kembali saya akan mereview remote AC Sharp dengan seri inverter terbaru dengan tipe yaitu X06ZY atau X10ZY. Jadi untuk remote-nya ini teman-teman, modelnya sama persis dengan seri inverter yang terbarunya juga, yaitu seri BMY. Cuman yang membedakan adalah pada inverter BMY, pada remote-nya itu terdapat tombol watt peak di sebelah kiri. Tapi untuk fitur yang lainnya kurang lebih sama. Dan model remote-nya pun sangat persis seperti ini. Dan untuk tombol yang pertama yaitu tombol yang warna merah ini adalah tombol on off. Fungsinya yaitu untuk mematikan atau menyalakan AC. Terus yang kedua yaitu tombol Z. Tombol Z ini ditandai dengan tanda panah menghadap ke bawah seperti ini. Dan fungsi dari tombol Z ini adalah untuk mempercepat proses pendinginan dalam ruangan. Contohnya jika kita tekan tombol Z seperti ini, pada display remote-nya itu akan muncul gambar panah seperti ini menghadap ke bawah. Artinya mode Z-nya itu atau mode pendinginan cepatnya itu aktif. Jadi cara kerjanya adalah swing AC akan mengarah langsung ke bawah untuk mempercepat proses pendinginan. Jadi arah anginnya itu akan dihembuskan langsung ke badan. Itu fungsi dari tombol Z. Kemudian tombol yang kedua yaitu tombol mode. Seperti pada AC-AC umumnya teman-teman, tombol mode ini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu mode fan. Ini adalah mode fan teman-teman. Mode fan ini fungsinya yaitu AC akan berfungsi sebagai kipas saja. Dan suhunya itu tidak bisa disetting atau tidak bisa diatur, melainkan yang bisa diatur hanya fan-nya saja atau kipasnya saja. Kemudian mode yang kedua yaitu mode auto. Ini tulisan ini adalah mode auto teman-teman. Mode auto ini fungsinya yaitu AC akan bekerja secara otomatis untuk mendinginkan di dalam ruangan. Jadi suhu yang dikeluarkan itu kadang dingin, kadang juga tidak terlalu dingin. Tapi otomatis sesuai dengan kondisi yang ada di dalam ruangan. Kemudian jika kita tekan lagi, dia akan berubah ke mode cool atau pindah ke mode cool. Dan mode cool ini adalah mode pendingin. Jadi suhunya itu bisa kita atur sampai 14 derajat. Dan keunikan dari AC Sharp ini teman-teman, yaitu suhunya itu bisa dipindahkan per 0,5 derajat. Contohnya seperti ini, 14 derajat. Biasanya kalau kita pindahkan di AC-AC merek lain itu akan langsung ke 15 derajat. Tapi di AC Sharp seri terbaru ini, suhunya itu bisa kita naikkan per 0,5 derajat. Seperti ini. 14, 14,5, baru kemudian 15 derajat. Itu fungsi dari mode cool. Kemudian jika kita tekan lagi tombol modenya, maka dia akan beralih ke mode dry. Mode dry ini adalah untuk mengurangi kelembaban suhu yang ada di dalam ruangan. Dan idealnya mode dry ini maksimal kita gunakan sekitar 1-2 jam saja. Itu fungsi dari tombol mode. Tombol selanjutnya yaitu tombol fan. Tombol fan ini fungsinya untuk mengatur kecepatan kipas.
Jadi jika teman-teman ingin mengatur kipasnya secara manual, bisa memilih tombol ini. Jika kita tekan tombol pen seperti ini, maka pada display remote-nya itu akan muncul garis seperti ini. Jika satu garis menandakan kipasnya itu berputar dengan lambat. Dan untuk menambahnya silakan teman-teman tekan tombol pen lagi. Ini ada 2 garis, 3 garis, dan 4 garis. Jika 4 garis seperti ini, maka kipasnya itu akan berfungsi dengan powerful. Kemudian jika 4 garis seperti ini, dan kita tekan lagi tombol pen, maka pada display remote-nya itu akan muncul tulisan auto. Artinya kipasnya juga akan berfungsi secara otomatis. Kemudian jika kita tekan lagi, pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini teman-teman. Artinya swingnya itu akan mengarah ke atas dan hembusan anginnya itu akan diarahkan ke plafon. Jadi tidak mengenai langsung ke badan. Itu fungsi dari tombol fan. Kemudian kita pindah ke tombol baby mode. Tombol baby mode ini biasanya digunakan jika di dalam ruangan itu terdapat anak bayi. Dan fungsi dari tombol mode ini adalah arah anginnya itu akan diarahkan lurus ke depan untuk menghindari hembusan angin langsung mengenai ke badan. Contohnya seperti ini, kita tekan tombol mode, baby mode. Pada display remote-nya itu akan muncul gambar kepala seperti ini. Ini adalah gambar kepala bayi. Artinya tombol baby mode-nya itu sudah aktif. Tombol selanjutnya yaitu tombol swing. Tombol swing ini fungsinya yaitu untuk mengatur swing AC secara manual. Jadi umumnya jika AC pertama kali dinyalakan itu, maka swingnya itu akan otomatis bergerak atas bawah. Seperti ini contohnya teman-teman. Swingnya itu akan bergerak atas bawah. Dan jika ingin dimanualkan, teman-teman bisa menekan tombol swing ini. Jika ditekan sekali, maka pada display remote-nya itu akan berbentuk seperti ini. Artinya swingnya itu menghadap ke atas. Dan ini kita bisa atur beberapa kali. Seperti ini. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi bisa diatur secara manual sebanyak 5 kali teman-teman. Dan jika kita tekan untuk ke-6 kalinya, maka pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini. Artinya swingnya itu akan beroperasi secara otomatis atas bawah. Dan jika gambar seperti ini, kemudian kita tekan swingnya lagi, maka pada display remote-nya akan muncul tulisan auto. Artinya swingnya itu otomatis naik turun. Itu fungsi dari tombol swing. Tombol berikutnya yaitu tombol echo. Tombol echo ini fungsinya yaitu untuk mengurangi penggunaan listrik. Contohnya seperti ini, saya tekan tombol echo. Pada display remote-nya itu akan muncul gambar down seperti ini teman-teman. Artinya listriknya itu akan lebih hemat. Terus kita tekan kedua kalinya seperti ini. Maka di remote-nya itu akan muncul 2 daun. Artinya listriknya itu akan semakin hemat. Jadi sekali lagi, fungsi dari tombol echo ini adalah untuk penghematan listrik. Echo ini adalah singkatan dari ekonomis. Tombol berikutnya yaitu tombol timer. Tombol timer ini ada 2 macam teman-teman. Yang pertama yaitu tombol timer on. Jadi timer on ini digunakan pada saat AC-nya dalam keadaan mati. Contohnya seperti ini. Kita atur jamnya dengan menekan tombol on. Pada display remote-nya itu akan muncul angka atau menunjukkan jamnya. Seperti ini contohnya, kita atur 6 jam. Jadi secara otomatis AC yang mati itu 6 jam kemudian akan menyala. Itu fungsi dari tombol timer on.
Tombol timer off ini digunakan pada saat AC-nya dalam keadaan nyala. Misalkan AC-nya dalam keadaan nyala, kita tekan tombol timer off dan waktunya kita setting misalkan ke 3 jam, maka secara otomatis 3 jam ke depan AC-nya akan mati. Itu fungsi dari tombol timer on dan timer off. Kemudian kita beralih ke tombol sleep. Tombol sleep ini biasanya digunakan pada saat malam hari atau pada saat pengguna AC ingin beristirahat. Jadi fungsi dari tombol sleep ini adalah untuk mengurangi kebisingan blower. Dan jika menekan tombol ini, pada display remote-nya itu akan muncul gambar bulan seperti ini. Artinya fungsi sleep-nya itu sudah aktif. Itu fungsi dari tombol sleep. Kemudian kita beralih ke tombol berikutnya, yaitu tombol cancel. Tombol cancel ini fungsinya yaitu untuk membatalkan semua pengaturan-pengaturan yang telah kita atur. Misalkan pengaturan timer on dan timer off-nya. Contohnya seperti ini, saya tekan tombol cancel. Maka pengaturan yang telah kita atur tadi itu akan kembali ke pengaturan awal. Kemudian kita beralih ke tombol yang terakhir, yaitu tombol reset. Tombol reset ini fungsinya yaitu untuk mereset atau menormalkan kembali remote ini. Itu fungsi dari tombol reset. Baik teman-teman, sekian penjelasan video dari Kiset Tutorial. Semoga ini bermanfaat dan dapat berguna bagi yang membutuhkan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.